Sampai jumpa kembali kepada penggemar serial India. Alangkah baiknya tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan alur cerita sinopsis Gopi. Gaura akan memakaikan kerudung cunari ke kepala Mera, tetapi Mera tak terima. Dia sangat marah kepada Gaura. Dia pikir dia akan menerima aliansi Gaura, maka Gaura sangat salah menilai Mera. Lalu Mera bertindak tidak sopan kepada Gaura. Kokila sangat marah, berteriak kepada Mera. Lalu Gopi juga marah kepada Mera, berteriak memanggil Mera. Mera melemparkan kerudung cunari itu dari tangan Gaura. Lalu Mera memegang kerudung cunari itu. Mera ingin membakar kerudung cunari itu. Kokila berteriak untuk menghentikan Mera membakar kerudung cunari. Gopi juga berteriak menghentikan Mera untuk membakar kerudung cunari itu. Lalu Mera membakar kerudung cunari itu di hadapan Gaura. Gopi terkejut melihatnya. Gaura juga sangat terkejut melihat Mera membakar kerudung cunari yang dibawanya. Gaura mengenang seseorang yang terbakar dan mendapat serangan asma. Dia mulai sesak napas. Vidya mulai mematikan api di cunari itu. Lalu Mera membuka sarinya dan melemparkan ke badan Gaura. Gopi sangat terkejut melihatnya. Mera meninggalkan Gaura, sedangkan Vidya masih mematikan api di cunari itu. Cucu Gaura melihat Vidya panik dan dia membantu Vidya mematikan api itu bersama. Cucu Gaura terkejut melihat Gaura tergeletak ke lantai. Lalu semua orang menghampiri Gaura. Lalu cucu Gaura bertanya, "Di mana kamar Gaura?" Lalu Vidya mulai mengantar cucu Gaura ke kamar Gaura. Cucu Gaura mulai mencari tas Gaura. Kemudian dia melihat sebuah kotak yang terkunci dan pergi ke arah itu untuk membuka dan mencari inhaler untuk Gaura. Dan cucu Gaura meminta bantuan kepada Vidya. Vidya berlari kembali ke Gaura dan mulai menekan telapak tangannya. Lalu Gaura mulai berteriak kesakitan. Sarpan juga turun dan meminta kepada mereka untuk menjauh dari Gaura. Vidya mengatakan dia tahu apa yang dia lakukan dan meminta kepada Gopi untuk membawa minyak kayu putih. Lalu Gopi hendak mengambilnya dan membawakan kayu putih untuk Gaura. Vidya kemudian memintanya untuk menerapkannya pada kertas tisu dan menyimpannya di dahi Gaura. Gaura mulai merasa baik. Vidya mengatakan kepada temannya juga memiliki asma dan dia memberitahunya tentang teknik ini. Lalu dia meminta maaf kepada Gaura karena telah menyakitinya dan mengatakan bahwa dia tidak memiliki pilihan lain untuk membantunya. Selanjutnya, cucu Gaura mengatakan, "Kita akan pergi dari sini sekarang." Lalu Kokila mengatakan kepada Gaura, dia masih sakit dan tidak boleh pergi dari sini. Lalu Ahem mengatakan dokter akan datang dalam beberapa waktu. Cucu Gaura mengatakan dia tidak akan mendengarkan mereka semua. Gaura mengatakan jika dia membawanya dari sini, dia pasti akan bertemu Yamraja.
Kokila mengatakan dia akan membawa Gaura ke kamarnya. Cucu Gaura mengatakan dia akan membawanya sendiri. Kokila menegur Merah bahwa dia melakukan kesalahan kepada Gaura. Di sisi lain, Ginjal mengambil kopernya dari lemari yang selip. Dapar menahan Ginjal, lalu memintanya untuk meninggalkannya. Lalu dia pergi dan dia jatuh ke tanah. Ginjal mengemasi pakaiannya. Lalu Dapal bertanya kemana dia akan pergi. Ginjal mengatakan ke rumah Modi. Dapal berkata dia tidak bisa pergi dari sana. Dia mengatakan bahwa dia harus menerima pekerjaan di London dan berkata dia tidak bisa karena dia hanya bisa mengambilnya dan Papu bersama Urmila. Urmila mendengar percakapan mereka berdiri di luar. Selanjutnya, dokter memeriksa Gaura dan mengatakan perawatan kayu putih sangat menenangkannya. Begitu dokter meninggalkan Gaura dan mereka, Kokila bertanya, sejak kapan dia menderita asma? Gaura mengatakan ada banyak masalah yang tidak diketahui Kokila meminta maaf kepadanya atas kelakuan buruk Merah dan mengatakan dia sangat tegang melihat serangan paniknya. Merah membuat wajah aneh dan mencoba pergi meninggalkan mereka. Kokila menghentikan Merah dan bertanya apakah dia tidak malu mengganggu temannya dan lupa bahwa dia adalah tamu kita, Gaura. Merah mengatakan Gaura bukan masalahnya, tetapi seluruh keluarganya. Ahem meminta kepada Merah untuk diam. Lalu Merah berkata kepada Ahem, dia ingin berbicara, tetapi dia ingin Merah diam. Kokila meminta kepada Merah untuk menutup mulutnya. Selanjutnya, cucu Gaura mengatakan kepada Ahem bahwa kondisi neneknya sangat buruk dan mereka semua harus membiarkan dia beristirahat sekarang. Lalu Merah pergi dan mengatakan dia muak dengan drama ini. Gaura memberitahu kepada cucunya bahwa ego beberapa orang begitu kuat sehingga mereka tidak peduli jika orang lain mati atau hidup. Di sisi lain, Ahem meminta kepada Merah untuk pergi dan meminta maaf kepada Gaura. Merah berkata dia tidak akan karena mereka mengambil keputusan yang sangat besar untuk hidupnya tanpa mengambil persetujuan Merah. Lalu dia bilang dia meminta pendapatnya. Dia mengatakan mereka bertanya kepada Gaura terlebih dahulu dan kemudian dia setelah memperbaiki aliansinya. Kokila meminta maaf kepada Gaura atas kesalahan Merah. Gaura lalu menghina bahwa dia membalas dendam karena menghukumnya di kuil. Kokila terkejut mendengar itu dan mengatakan dia tahu dia berbohong. Gaura mengatakan itu adalah kesalahannya bahwa dia lupa monyet tidak berhenti melompat bahkan jika sudah tua. Cucunya sangat mengganggunya, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Kokila mengatakan dia pikir dia salah. Gaura mengatakan dia sakit dan tidak bisa bergerak. Begitu dia sembuh, dia akan pergi dari sini. Lalu Ahem meminta kepada Merah untuk meminta maaf kepada Gaura dan berkata Merah tidak akan meminta maaf kepada Gaura. Dia berkata ibu mendapatkan kembali temannya setelah bertahun-tahun dan tidak ingin persahabatan mereka putus lagi. Lalu melipat tangannya dan meminta untuk meminta maaf.